Mereka berusaha menciptakan debt collector tambahan dari orang sekitar kita. Mereka menciptakan debt collector tambahan dari orang sekitar kita. Salah satunya dari Kondar yang dijadikan sebagai tempat penagihan gitu loh ya, yang mana seharusnya kontak darurat itu hanyalah penghubung ketika si debetur tidak mampu atau si debetur tidak bisa dihubungi. Ya, cuman menanyakan di mana keberadaan si debetur, bukan sarana tempat menagih. Tapi yang terjadi dari pinjaman online adalah mereka berusaha menciptakan debt collector tambahan dari orang sekitar kita. Mereka menciptakan debt collector tambahan dari orang sekitar kita. Salah satunya dari kontak darurat. Itu menjadi sasaran empuk bagi mereka untuk dalam sarana penagihan. Nah, apa yang harus dilakukan di tengah situasi seperti ini? Saya mau jelaskan juga buat teman-teman semuanya yang mungkin hari ini Kondar Anda atau kontak darurat Anda menjadi sarana tempat menagih. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, tentang DC-DC yang mana selalu melontarkan ancaman sehingga FC-nya turun ke lapangan. Dan itu sebenarnya apa juga yang harus kita lakukan buat ke depannya ya. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Oke. Tentang kontak darurat. Kontak darurat yang mana hanya sebatas sesuai dengan aturan OJK. COJK nomor 19 tahun 2023 menyatakan kontak darurat bukan sarana tempat melakukan penagihan. Kontak darurat hanya diperuntukkan untuk menanyakan si debetur apabila si debetur tidak bisa dihubungi. Tapi yang terjadi adalah selama ini kita sama-sama tahu, kita sama-sama mengerti pinjaman online itu seperti apa wataknya. Ya, dia selalu aja mendesak atau selalu menghubungi kontak darurat ini sebagai sarana tempat menagih. Yang paling terparah adalah adu domba. Nah, di tengah situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama teman-teman semuanya, ketika ada komplain dari kontak darurat Anda, atau misalnya dia ditagih oleh debt collector, atau dia diminta untuk menyampaikan pesan kepada diri Anda tidak usah khawatir dulu teman-teman. Tidak usah langsung cemas dan tidak usah buru-buru abaikan dan abaikan. Itu bahasa yang sudah sangat sering dan sulit untuk dipercaya orang-orang. Nah, untuk menyampaikan kepada kontak darurat, hal yang harusnya Anda sampaikan kepada mereka adalah kalau misalnya debt collector masih menghubungi, minta tolong suruh ke alamat saya aja. Ya, karena mereka itu selalu berupaya untuk mengadu domba. Mereka selalu berupaya untuk mengajak kamu atau siapalah yang menjadi kontak darurat itu untuk menjadi debt collector tambahan supaya kamu menyampaikan pesan kepada saya secara tidak langsung kamu sudah ikut serta dalam melakukan penagihan. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru lagi menyampaikan, oh abaikan aja, udah nggak bisa teman-teman. Itu handphone mereka. Bagaimana kita mengontrol orang untuk mereka untuk mengabaikan pesan tersebut? Nggak bisa juga. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalnya Kondar Anda sudah dihubungi oleh debt collector, Anda nggak usah cemas dulu. Sampaikan kepada Kondar, suruh mereka datang ke alamat kita gitu loh. Ya, kalau besok mereka masih menelpon, ada yang menagih atas nama saya, suruh aja datang ke alamat saya. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lagi Anda sangka, oh itu penipuan, abaikan aja ini segala macam. Orang-orang sulit buat percaya teman-teman. Sulit orang-orang buat percaya, sulit mereka buat meyakini, yang ada malah nanti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang besar. Oke, begitu juga ini juga berlaku untuk orang-orang yang dihubungi di luar Kondar juga. Ya, misalnya di luar Kondar seperti teman kantor, teman sekolah, dan lain sebagainya, ini juga berlaku teman-teman semuanya. Jadi Anda jangan buru-buru. Kalau ada pesan atas nama saya, oh yang menelpon bilangin saya berhutang, itu tolong diabaikan aja. Nggak bisa. Bagaimana caranya orang mengabaikan? Kalau misalnya itu chat ataupun SMS, oke. Tapi kalau via telepon, ya orang-orang namanya di handphone dia, ya dia butuh juga komunikasi. Mana tahu itu rekan kerja mereka, orang yang penting dengan mereka. Ya kan? Jadi agak sulit kita mengontrol dalam hal itu teman-teman. Cukup dengan hal tadi. Nah, habis itu soal FC yang ke rumah. Nah, seringkali kita mendapat tekanan dari debt collector, yang mana kalau kita mengabaikan panggilan mereka, kalau kita mengabaikan WhatsApp mereka, mereka akan menurunkan FC lapangan, yang mana hari ini data kita sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Kan sering teman-teman mendapatkan hal itu, sehingga teman-teman kebingungan apa yang harus dilakukan, apa sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, teman-teman semuanya, saya selalu sampaikan sama Anda, pinjaman online bisa kita selesaikan dengan cara offline.
Ya, memang lebih bagusnya secara offline gitu loh. Kalau Anda didesak atau diancam oleh debt collector internal, ya dengan adanya FC atau pihak ketiga, sampaikan sama si DC-nya, lebih cepat lebih baik. Ya, Anda nggak usah terlalu khawatir, Anda nggak usah terlalu takut. Debt collector atau FC tadi, pihak ketiga tadi yang datang ke rumah Anda, itu mereka juga penuh was-was juga teman-teman. Mereka juga hati-hati juga. Karena mereka yang bertatap langsung atau berhadapan langsung dengan diri Anda gitu loh. Makanya mereka nggak bisa main-main dalam hal-hal seperti itu. Ya, jadi teman-teman nggak usah cemas juga, nggak usah khawatir juga. Cukup sampaikan sama debt collector itu, saya tunggu. Jadi mulai dari sekarang saya tidak melakukan pembayaran secara online, saya tunggu kedatangan pihak ketiga atau FC-nya. Walaupun Anda tidak mampu bayar, walaupun Anda belum ada uang, walaupun keadaan tidak memungkinkan. Yang penting jangan tunjukkan lagi rasa takut. Kenapa teman-teman? Kalau ini kita masih iringkan drama-drama seperti ini dari debt collector, kita ini akan habis teman-teman. Saya lihat teman-teman, penyumbang gali lubang tutup lubang terbesar yang ada gara-gara ketakutan yang tidak bisa dikendalikan. Penyumbang gali lubang tutup lubang yang ada gara-gara tidak mau didatangi debt collector. Ini selalu dipakai oleh debt collector pinjol untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Sebenarnya FC yang datang ke rumah itu bukan sebuah ancaman. Terkadang kita juga enak berkomunikasi dengan mereka, kita bisa bernegosiasi juga. Mana tahu teman-teman ada nawaitu baik, ingin negosiasi dengan mereka, itu bisa Anda lakukan gitu loh. Atau Anda hanya menyampaikan, saya tidak mampu bayar, saya tidak sanggup bayar, saya persiapkan untuk menerima risikonya, juga lebih enak lagi daripada kita berbicara dengan debt collector, mereka entah di mana, kita tidak melihat mereka, siapa mereka dan segala macam, tiba-tiba terjadi ancaman, intimidasi dan segala macam, kita pada khawatir. Makanya saya bilangin satu-satunya lawan dari online ini adalah offline. Kalau memang ia pinjol itu mempunyai FC lapangan, silahkan datang ke alamat kita. Sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Apakah itu ke alamat kita atau ke domisili kita, silahkan. Kita sangat welcome, asalkan mereka masih tahu dengan aturan. Apa aturannya? Mereka harus menunjukkan ID card. Ya, surat kuasa atau surat tugas mereka, sertifikat profesi di bidang penagihan. Mereka harus menunjukkan hal itu. Dan mereka juga harus paham hal-hal apa yang dilarang, hal apa yang dibolehkan, dan hal apa yang dilarang. Mereka juga paham ini. Jangan hanya paham sebatas menagih, mengancam, mengintimidasi. Nggak bisa teman-teman. Ya, mereka juga harus paham hal itu. Dan hak Anda. Jadi jangan teman-teman buru-buru takut gitu loh. Hak Anda untuk bertanya. Sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan ini, Anda yang berbicara soal hutang-hutang saya, atau misalnya Anda ini bertatap muka dengan FC ya, alangkah baiknya supaya lebih meyakinkan, supaya lebih tepatnya saya berbicara dengan siapa, dan itu memenuhi buktinya. Bolehkah saya lihat ID card Anda? Bolehkah saya lihat surat kuasa Anda? Bolehkah saya lihat sertifikat profesi di bidang penagihan Anda? Karena ini adalah syarat wajib dari OJK untuk membatasi mana yang privasi dan mana yang publik. Ini soal privasi, ini menyangkut aib saya. Jadi saya agak menjaga sedikit dengan siapa saya berbicara. Bisa teman-teman menyampaikan hal seperti itu? Jangan buru-buru menunjukkan ketakutan. Karena kalau Anda buru-buru menunjukkan ketakutan, inilah awal terjadinya intimidasi, awal terjadinya pengancaman. Sifat dan sikap Anda ketika berhadapan dengan DC, jangan sekali-sekali membuka peluang untuk Anda layak untuk ditekan. Ya, Anda memang telat bayar teman-teman. Anda memang belum mampu bayar. Tapi segala resikonya sudah ditentukan. Salah satunya Anda akan masuk BI checking, Anda dibebankan dengan denda. Jadi tidak ada risikonya Anda akan dicaci maki. Tidak ada risikonya Anda akan diintimidasi. Makanya jaga sifat dan sikap Anda. Jangan menunjukkan suatu kelemahan. Jangan memohon maaf secara berulang-ulang kali. Ya, apakah kata maaf ini adalah kata yang salah, Bang? Tidak. Kata maaf adalah kata yang mulia, cuman tidak tepat Anda sampaikan kepada debt collector. Karena tujuan debt collector adalah target tagihan tadi. Ya, bukan kata maafmu. Jadi mau seperti apapun kata maaf itu kamu ucapkan, mereka juga tidak akan peduli. Makanya saya bilangin, jangan merendahkan dirimu dengan hal-hal seperti itu. Cukup sampaikan apa yang menjadi kendala, kapan kamu bisa melakukan pembayaran, itu pun kamu harus pastikan ya. Kalau misalnya tidak pastikan, kalau tidak pasti kapan kamu bisa melakukan pembayaran, jangan pernah menjanjikan tanggal, hari, bulan, dan jamnya. Karena rezeki ini misteri teman-teman. Ansuran itu pasti. Ketika kamu menjanjikan tanggalnya, tanggal itu akan datang. Oke, sementara rezeki belum tentu karena semuanya masih misteri.
ya. Nah, kurang lebih buat teman-temanku semuanya, begitulah cara menghadapi kalau DC menghubungi di luar kondar atau DC menghubungi ke kontak darurat. Habis itu DC menekan adanya FC, dan habis itu begitu juga lah cara menghadapi FC secara langsung yang ada di rumah. Tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu cemas. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, jangan lupa juga untuk di support channel ini teman-teman semuanya. Mudah-mudahan channel ini